Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Roslina Silaban. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari Universitas Salim Mutiara. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran tanah. Happy watching! Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh bagian lainnya. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik ini berasal dari pemukiman penduduk, kantor-kantor, serta tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Yang pertama, limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, kaca, kaleng bekas, atau bahkan sisa-sisa bahan bangunan yang dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Yang kedua yaitu limbah cair, yang dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, atau cat yang jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan tanah, yang bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Sumber pencemaran tanah selanjutnya yaitu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini seperti penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan akan mencemari tanah. Bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga dapat membunuh mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Kemudian, bisa juga disebabkan oleh zat-zat kimia berbahaya dari limbah industri yang merembes ke tanah. Dan yang terakhir, bencana alam seperti longsor, tsunami, banjir, atau bahkan kebakaran hutan. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Dampak pencemaran tanah yang pertama dapat menyebabkan kerusakan ginjal, meningkatkan kemungkinan terkena leukemia, gangguan saraf, dapat menyebabkan kanker, atau bahkan kematian. Dampak pencemaran tanah selanjutnya adalah pada lingkungan, yaitu menurunnya kesuburan tanah. Saat terjadi pencemaran tanah, secara otomatis banyak masuknya unsur-unsur perusak sehingga kesuburan tanah akan berkurang. Selanjutnya juga terjadi kerusakan ekosistem. Akibat dari pencemaran tanah, maka akan terjadi kerusakan ekosistem, khususnya jenis ekosistem darat yang tempat tinggalnya berada di tanah. Lalu dampak pencemaran tanah berikutnya adalah rusaknya estetika alam dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berikut ini ada beberapa contoh pencemaran tanah. Selanjutnya, cara penanggulangan pencemaran tanah. Setelah kita bahas dampak pencemaran tanah tadi, sekarang kita bahas bagaimana penanggulangannya. Yang pertama, dengan cara remediasi tanah. Nah, apa itu remediasi tanah? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi, yaitu in situ dan ex situ. Yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, contohnya jamur dan bakteri. Dan yang ketiga, reboisasi. Reboisasi ini yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Dan yang terakhir, yaitu pengolahan sampah dengan cara memilih dan membuang sampah sesuai tempatnya. Berikutnya ada tips pencegahan pencemaran tanah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan kesehatan serta kesuburan tanah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Yang kedua, menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sistem 3R ini tentu sudah sering kita dengar, bukan? Dalam sistem ini diarahkan untuk melakukan treatment pada barang-barang kita yang masih memiliki kondisi yang baik dan bisa diolah untuk tidak dibuang terlebih dahulu. Dengan kata lain, dilakukan daur ulang agar barang-barang tersebut bernilai kembali dan juga untuk mengurangi pencemaran tanah. Nah, itu dia tentang pencemaran tanah tadi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.